Jumpa lagi dengan saya, Agus Hadiman dari YouTube channel Artsonica, channel tentang produksi multimedia. Oke, di channel ini kalian akan belajar banyak hal tentang multimedia. Silahkan di subscribe. Ya, di video ini saya mau bahas tentang plugin dari Waves, yaitu Vocal Rider. Jadi plugin ini sering ditanyakan oleh netizen. Gimana sih cara pakainya atau filosofinya gimana? Nah, sebelum ke situ, jadi kita mesti tahu dulu sejarahnya. Jadi zaman dulu yang sebelum ada DAW atau belum ada komputer, belum ada digital, pada saat kita mixing itu biasanya kan pakai mixer analog. Artinya mixing dilakukan secara real time pada konsol tersebut atau mixer tersebut, langsung direkam ke tape analog ya. Ini ada videonya, prosesnya. Nah, mixing engineer-nya kadang-kadang tuh nggak cukup seorang, kadang-kadang berdua. Kenapa? Karena tracknya banyak dan ini nggak bisa seperti DAW yang kita bisa rewind lagi, kita ulang lagi, cuman satu track aja dulu ya. Karena ini langsung direkam ke pita analog ya, tape. Jadi harus saat itu juga semua diubah settingnya. Ya, contohnya di video ini ada dua orang. Yang cowok ini dia megang instrumen-instrumen utamanya, yaitu vokal, gitar dan sebagainya. Sedangkan yang cewek itu megang fader untuk track-track lainnya, ya, yang nggak terlalu penting ya. Nah, jadi mereka berdua langsung mixing fadernya. Fadernya itu diubah-ubah sesuai dengan lagunya. Ya, inilah yang disebut sebenarnya sebagai fader riding atau gain riding. Ya, itu langsung masuk ke tape. Jadi kalau salah harus diulang lagi dari awal. Nah, itulah awalnya ada plugin Vocal Rider yang khusus gain riding atau fader riding untuk vokal. Kenapa sampai Waves membuat plugin khusus untuk Vocal Rider ini untuk vokal? Ya karena memang track vokal itu di lagu-lagu adalah hal yang paling penting atau kingnya ya, jadi rajanya. Sedangkan vokal hasil rekaman bisa saja volumenya nggak konsisten, ada yang keras, ada yang pelan. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pakai kompresor aja? Kan kompresor untuk mengatur dinamika volume keras dan pelan supaya jadi nggak terlalu ekstrim. Alasannya adalah kalau dengan kompresor itu biasanya nanti karakternya berubah. Sedangkan kalau pakai ini nggak berubah karena hanya volumenya yang diubah. Jadi karakter asli vokalnya tetap terjaga dan konsisten. Ya, tapi di video ini saya akan kasih satu tips mount ya, yaitu combo antara Wave Vocal Rider dan kompresor. Ya, yang dua-duanya saling melengkapi menjadi kombinasi yang keren. Oke, kita langsung ke DAW. Ya, ini ada satu lagu yang saya mixing dari satu klien. Jadi ini hasil rekaman di studio ya. Tapi ya ada juga rekaman live-nya. Makanya nanti lihat ada bocoran-bocorannya juga. Ya, ini sedikit aja. Jadi intinya sih begini. Vokal ini ada di musik yang dinamis. Dalam arti misalnya di verse 1 itu dia musiknya masih sepi, verse 1B masih sepi, tapi di chorus udah rame. Lalu ada chorus 2 tambah rame. Chorus 2 itu breakdown. Jadi dia sepi lagi, terus chorus 3 rame ya. Nah, biasanya kan orang pakai automation volume ya, atau saya di video-video sebelumnya atau di video-video yang udah ada membahas tentang treatment vokal. Selain pakai kompresor, EQ juga ada automation volume supaya dia tetap konsisten terdengar di musik yang rame ya. Tapi di sini saya mau share trik pakai Vocal Rider sehingga kita nggak terlalu repot untuk bikin automation vokal secara manual. Ya, ini jadi plugin Wave Vocal Rider ini menghemat waktu banget ya. Oke.
Nah, saya coba dengerin sedikit aja ya. Ini belum pakai vocal rider dan belum pakai nanti yang saya bilang combo tadi ya. Vocal rider dan satu kompresor apapun ya. Tapi di vokalnya sih udah ada kompresor ya. Seandainya kau mengerti kasih sayangku, seharusnya Ya itu ya, jadi musiknya masih sepi. Nah begitu di chorus dia jadi rame nih. antara kita masih ada tetapan cinta antara kita. Ya ini memang saya pakai delay yang panjang ya, yang kalau di solo kedengeran ya, tapi begitu udah nyampur musik tadi kan nggak kedengeran ya, tetap ada aura delaynya tapi nggak over ya. Oke, jadi di chorus ternyata vokalnya udah mulai kemakan sama musik. Lalu di chorus 2 yang ini breakdown itu sepi lagi ya, jadi malah vokalnya terlalu kedengeran, terlalu dominan. Antara kita masih ada getaran cinta. Ya, lalu di chorus ketiga itu yang terakhir chorusnya yang paling rame. Nah itu musiknya tambah rame lagi. Cinta antara kita, antara kita, cinta dan cinta, antara kita, antara kita. Ya, delaynya panjang. Itu favorit saya itu. Ya, tapi walaupun udah dipakai kompresor, lead vokalnya, itu masih berasa kadang-kadang dia maju, kadang-kadang mundur gitu ya. Dan volumenya juga udah dikerasin masih seperti itu. Nah inilah, jadi itulah triknya yang akan saya bahas atau saya ajarkan di sini. Jadi kita cari track vokal ya. Oh ya, kalau dilihat ini sebenarnya ini selalu di video-video sebelumnya juga saya selalu share bahwa kalau mixing tuh jangan lupa dibikin grup output atau bass. Ya, contohnya apa? Ini ya. Jadi misalnya di sini kalau dibuka. Nah, ini. Jadi setiap grup instrumen tuh saya bikin bassnya. Contohnya drum. Ya ini live kan ya, kick, snare brass tuh yang apa, yang semi jazz gitu. Terus ada roomnya. Terus saya bikin bass. Jadi snare-nya saya bikin bass kenapa? Karena ada snare top dan bottom. Jadi kalau yang belum paham tentang bass coba cari tahu dulu, karena saya nggak bahas di sini secara detail. Tapi intinya misalnya ada 2 track ini, snare top dan bottom, itu bisa outputnya di satu di snare bass ini. Ya, jadi balance-nya udah kita atur. Nah, kita sekarang punya satu volume control atau tempat ngasih efek secara grup atau bass ini ya, jadi nggak perlu satu persatu. Nah ini snare bass, lalu kick, room, ya ada ininya juga, ada bassnya lagi. Nah semua itu outputnya ke drum bass ya. Nah tapi itu bukan drum aja kan, di sini lagu ini ada loopnya juga, loop elektronik, ada percussionnya juga, shaker, tamborin, semua dibikin bass. Keyboard tuh piano, electric piano, synthesizer pad ya, saxophone dibikin bass. Nah semua instrumen musik ini kecuali vokal itu bermuara atau akhirnya ujungnya di all music bass ya. Jadi untuk vokal ada vokal yang lead vokal, ini lead vokal bass, ada ad-lib ya, isiannya fill in, ada yang backing vokal bass ya, ini backing vokalnya ya. Jadi
semua dibikin bass supaya apa, mudah saat kita mau ngasih efek atau mau automation. Karena apa, kita nggak perlu bekerja dengan per individual ini. Kita cukup bekerja sebagai grup atau bassnya backing vokal ya, secara overall yang tentunya udah kita balance ya. Nah, semua backing vokal ini akhirnya dan lead vokal itu semua bermuara ke all Fox bass. Artinya apa, semua vokal ada di sini. Jadi ini kalau dilihat secara global ada dua bass ya, yaitu bass musik dan bass vokal. Ya, ini saya udah sering bahas, tapi intinya sih dengan ini apa, kita nanti bisa proses musik ini misalnya dengan limiter, dengan setting yang berbeda, kemudian vokal kita treatment yang berbeda sebelum di mastering. Ya, itu ya. Atau misalnya klien minta -1, ya kita cukup mute aja. Ini nggak perlu satu persatu kita mute ya, langsung kita mix down ya. Nah, tapi sekarang dengan plugin Wave Vocal Rider ini ada benefitnya juga dengan kita bikin bass ini, yaitu apa? Karena Vocal Rider itu untuk mengatur volume automation dari vokal ini, dia butuh sidechain ke musik bass yang nggak ada vokalnya. Mungkin bingung ya, kalau bingung ini langsung saya praktekkan. Jadi di All Fox Bass ini terserah mau langsung di All Fox Bass kita pakai vocal ridernya atau di lead vokal aja ya, terserah. Kalau saya sekarang mungkin yang di ini aja, yang All Fox Bass, jadi secara kerusuhan kena. Jadi di sini saya klik 2 kali ya. Nah, mungkin ada yang pakai DAW lain, Cubase, Ableton Live, FL Studio, prinsipnya selalu sama. Jadi saya juga nggak mungkin bikin satu tema atau take ini untuk misalnya 10 DAW, nggak mungkin juga kan. Jadi yang penting kalian tangkap poinnya apa sih itu ya. Oke, jadi ini saya pasang di All Fox Bass. Ya, rider ya. Ini pengalaman saya kalau di Mac Studio One itu bisa audio unit ya. Tapi plugin Wave tuh kalau yang format audio unit tuh automationnya suka ngaco ya. Jadi pastikan pakai yang VST 3 ya. Kalau di Windows nggak ada masalah karena nggak ada audio unit ya, nggak bisa plugin audio unit. Ya, jadi yang AU ini yang audio unit ini ya. Tapi kita pakai yang ini ada 3 nih, angka 3 itu VST 3 ya. Jadi kita lihat karena ini udah di bass berarti stereo ya, berarti ini vocal rider yang stereo. By the way, Wave vocal rider tuh ada yang mono dan stereo, udah jelas lah kalau vocal rider mono untuk kita pasang di track yang mono, misalnya di track vokal yang hasil rekamannya yang individualnya ya, yang ini misalnya ya, ini kan mono. Nah, ini kita pakai vocal rider yang mono. Tapi kalau ini kan saya mau pasang yang di bassnya yang udah stereo, yang udah campuran semua ya, jadi itu saya pakai yang ini ya, saya pakai yang stereo vocal rider. Nah, selain yang vocal rider yang mono dan stereo, ada juga vocal rider yang live. Apa bedanya? Jadi bedanya itu di situ adalah ini untuk hasil rekaman live. Misalnya apa? Kita rekam satu band dari panggung. Masalahnya apa bedanya? Jadi bedanya adalah ada banyak bocoran di panggung dibandingkan kalau rekaman di studio. Ya, jadi kalau untuk kasus kalian lagi mixing lagu live show, kalian pakai vocal rider di track vokalnya itu vocal rider yang live ya, entah mono atau stereo tergantung kamu pasangnya di mana ya. Itu kenapa? Karena ada satu tombol yang namanya, saya buka aja ya, saya buka tombol ini, namanya tombol spill ya. Jadi knop spill ini tujuannya untuk memisahkan vokal dengan bocorannya ya. Jadi kita taruh angka misalnya di tengah-tengah ini ya. Kalau terlalu ini nanti vokal juga dianggap bocoran, jadi jangan terlalu banyak ya, kira-kira di tengah. Nah, ini ya, ini untuk setting yang live show ya. Tapi sekarang saya mau pakai yang bukan versi ini, jadi saya ubah, saya pakai yang rider
Yang ini, ya, Vocal Rider Stereo. Nah, ini ya. Jadi utamanya apa? Kalau mau pakai ini. Jadi pertama-tama adalah targetnya. Target itu kita atur dulu. Itu target adalah volume vokal di mana dia di atas sedikit dari musiknya. Ya. Jadi caranya gimana? Jadi kita set dulu misalnya di ini. Di verse ini. Nah, kita rasa gimana? Apakah masih kurang keras targetnya dari yang defaultnya ini? Defaultnya di ini minus 21 ya. Minus 21 desibel, ya kita tinggalin aja. Bisa digeser atau kita ketik di sini. Misalnya saya coba minus 18 ya. Oke, kayaknya saya mesti naikin lagi. Misalnya minus 16 deh ya. Ya intinya sih jangan hafalin angkanya, tapi buatlah sehingga vokal target ini membuat vokal itu ada sedikit di atas musik ya. Contohnya ini ya, minus 16. Oke, jadi itu targetnya dulu ya. Nah, habis itu apa? Nah, disinilah Vocal Rider itu kalau kita lihat tadi, kalau saya play dia akan naik turun sesuai dengan apa? Ini ya, data vokalnya. Kalau dia keras, jadi kalau kerasnya udah pas sampai di sini dia nggak ngapa-ngapain fadernya. Tapi kalau ada di bagian yang pelan, ini bagian yang pelan, ini pelan juga. Nah, dia akan naik supaya sampai ke target. Dan sebaliknya kalau ada yang lebih keras lagi, misalnya di bagian ini ada yang keras, ya mungkin di ref ya, di ref, bisa yang di ref. Nah ini ya, misalnya ini ada yang bagian keras. Kalau targetnya sini berarti kan yang keras tuh ada di sini volumenya. Nah dia fader itu akan pull back atau akan turun supaya targetnya tercapai ya. Jadi kalau kepelanan dia akan naik fadernya, kalau kekerasan dia akan nurunin ya fadernya. Nah itulah yang disebut sebenarnya vocal rider atau gain rider atau fader riding ya. Itulah yang tadi di video yang sebelumnya, yang studio analog tadi harus manual ya. Kalau sekarang dikerjakan oleh pluginnya, jadi kita tahu beres saja. Dan nanti ini bisa direkam sebagai automation yang kita bisa fine tune lagi lebih detail kalau kita ada beberapa misalnya kata atau suku kata yang kita nggak cocok, kita bisa ubah ya. Tapi itu nanti saya bahas ya. Tapi sekarang secara general itulah. Jadi kita set dulu targetnya, lalu kita lihat nih ya, kita coba play, lihat dia naik turunnya sesuai dengan ini ya, waveformnya. Mungkin ini saya pin dulu, oke, biar nggak pergi. Nah, contoh yang ku itu kan melan. Nah itu dia fadernya naik supaya tetap konsisten volumenya di target ya. Nih. Dia ke atas otomatis. Nah yang berikutnya apa? Ini ada range. Range itu misalnya ada yang terlalu kecil, itu kan dia dinaikin. Tapi dibatasin dengan range maksimal dan range minimal. Ya. Kalau saya biasanya supaya lebih dynamic, ini saya set di 9 ya. 9, kemudian ini juga di minus 9. Ya, artinya ada dinamika sebesar atau headroom sebesar 18 desibel. Kalau yang defaultnya dia adalah 12 desibel. Ya, jadi plus 6 sampai minus 6 itu 12 desibel. Nah, bagi saya itu kadang-kadang suka kurang ya. Tapi itu bebas lah ya. Angka ini sih kalian cari sendiri lah ya. Nanti disesuaikan dengan lagu kalian ya atau vokalnya ya.
Kita cek lagi sekarang, kita lanjut. Seharusnya kau sadari tulusnya hatiku dan cinta. Nah, berasa nggak? Itu lebih konsisten ya. Coba ya, kita coba play. Misalnya ini saya solo. Seharusnya kau. Kalau ini saya matiin atau bypass. Seharusnya kau. Seharusnya nyanya nggak konsisten dia. Tapi kalau udah diaktifin dia konsisten. Dia agak rata ya dengan yang sebelumnya. Seharusnya kau. Ya, di awal tadi pas saya bilang kan pasti ada yang loh kok kenapa nggak pakai kompresor aja ya. Nah kompresor itu ya tadi kalau dinamika atau perbandingan antara volume keras dan pelannya sangat ekstrim, nanti bagian keras dia akan ngompres banyak sehingga karakternya jadi berubah dan agak belang dibandingkan yang dengan yang nggak dikompres ya. Itu ya, jadi keuntungannya volume automation atau pakai Vocal Rider ini adalah karakternya tetap nggak berubah banyak ya, atau karakter asli dipertahankan ya. Oke, itu. Nah mungkin yang perlu di set berikutnya adalah tentang vokalnya itu, dia responnya fast atau slow. Jadi sensitivitas si data vokalnya itu atau fader ini bereaksi terhadap vokal ini, dia cepat atau slow ya. Kalau lagu tempo cepat ya kita pilih yang cepat ya, supaya dia nggak telat gitu naik turunin fadernya ya. Tapi kalau lagu ini ya lagu middle sih, nggak terlalu cepat nggak terlalu pelan ya, jadi slow pun nggak masalah ya. Kalau lagu balad yang slow ya pakai yang slow juga nggak masalah ya, karena nggak butuh cepat-cepat kan. Tapi buat lagu yang upbeat ya di set ke fast ya. Nah itu kira-kira. Yang ini ada ada lampu ride dan idle. Idle tuh berarti nganggur kan. Artinya si Vocal Rider ini sebenarnya nggak bekerja. Jadi kalau nyala lampunya di ride ini berarti ini lagi bekerja pluginnya ya. Kita lihat. Seharusnya kau sadari tulusnya hatiku dan cinta. Nah kalau dilihat dia idle pas tidak ada vokal ya. Nah itu. Nah mungkin yang nanti kalian mixing vokal hasil rekaman live show yang banyak bocoran, itu kan tadi ada saya kasih lihat sebelumnya ada tombol spill. Nah jadi kalau pas saat nggak ada vokal seperti di bagian ini, tiba-tiba dia ride-nya tetap jalan, itu berarti spill-nya kurang tinggi, jadi ke kananin ya. Ya jadi coba cek aja di Vocal Rider yang versi live ya, dia ada satu knop lagi, jadi bukan cuma dua knop, ada satu knop lagi spill. Jadi tinggal ke kananin supaya pas dia nggak ada vokal dia tetap idle, nganggur ya, atau nggak bekerja. Karena apa? Bisa aja di vokal yang live itu ada bocoran musik, akhirnya bocoran musik itu atau bocoran bandnya itu dianggap sebagai vokal, akhirnya dia tetap bekerja, akhirnya malah noise-nya dinaikin malah ya. Semoga paham ya, tapi itulah intinya itu. Nah sebenarnya ini kan lagu tadi saya bilang kalau diperhatikan dari awal tuh ada bagian yang musik sepi, terus nanti di refnya musik rame, chorus 2 ini breakdown, musiknya sepi lagi, chorus 3 itu rame lagi ya, makan lebih rame daripada chorus yang pertama. Nah kalau nggak pakai Vocal Rider itu kita mesti repot-repot bikin volume automation, nggak masalah juga sih. Tapi ini dengan tools yang Vocal Rider ini bakal memudahkan, tapi harus aktifkan sidechain. Nah inilah yang tadi saya bilang, all music bass ini, jadi semua track musik yang nggak ada vokal itu kita bikin bass supaya kita jadiin ini sumber untuk sidechain. Jadi kita aktifkan sidechain ya.
Terus di sini pilih yang all music bass, descent-nya. Nah, seperti ini. Artinya apa? Nanti vokal itu akan naik turunnya akan selalu di atas musik. Jadi kalau pas dia sepi, dia mungkin fadernya di sekitar bawah ini, ya, naik turunnya. Tapi begitu di yang rame, di chorus ketiga rame, dia akan fadernya tuh akan naik turunnya tuh di bagian atas. Supaya apa? Supaya vokal tetap kita dengar di atas musik. Nah, itulah keunggulannya dari vocal rider itu, yaitu bisa sidechain dari bassnya musik supaya dia tahu, si vokal rider ini tahu atau fadernya tahu sebenarnya volume vokalnya tuh harus sekeras apa, karena ada musiknya yang jadi patokan, ya. Itu ya. Nah, kita cek sekarang kalau saya udah set begini, targetnya udah di set, kemudian ini range-nya udah ditambah, lalu ini tadi sidechain-nya udah diatur supaya vokalnya itu riding-nya atau fader ride-nya atau vocal rider-nya itu supaya di atas, selalu di atas musik. Ya, itu dengan pilih ini. Nah, kita coba cek misalnya di verse 1 yang masih musiknya sepi, ya. Kita dengerin. Seandainya kau mengerti kasih sayangku, seharusnya. Nah, itu ya. Sekarang yang agak rame di chorus. Antara kita masih ada tetapan cinta. Antara kita. Nah, mungkin ada yang merasa kayak ini vokalnya udah mulai tenggelam. Ya, benar sekali. Nah, itulah makanya nanti saya ada satu trik, yaitu yang combo mode itu, yaitu vocal rider dan kompresor setelah vocal rider ini, ya, gitu. Tapi itu nantilah ya. Sekarang kita coba cek yang pas bagian chorus 3 atau ref 3 yang udah rame banget. Oke, itu ya. Saya langsung aja sekarang pakai kompresor. Kompresornya bisa apa aja, ya. Kompresornya bebas mau apa. Bisa saya pakai yang klasik kompresor, ya. Cuman saya mesti pilih yang ini nih, yang VST 3 ya. Nah, yang ini VST 3. Ya, misalnya kita atur aja sampai dia di bagian ini rata ya. Ya, jadi setting itu barusan apa? Jadi inputnya saya tambah, ya, input drive-nya, tapi juga gain inputnya supaya dia masuk ke kompresornya lebih banyak, akhirnya dia lebih neken banyak, kemudian outputnya jadi lebih tinggi. Terus attack-nya tadi saya agak ke kananin supaya lebih punch, dan release-nya juga ke kananin sedikit supaya lebih smooth ekor-ekornya ya. Tapi intinya sebelumnya ini. Setelah pakai, kalau masih kurang, outputnya ditambah aja, ya.
Nah inilah combo mautnya. Jadi kita bukan cuma pakai vocal rider tapi juga pakai kompresor setelah vocal rider. Jadi nggak boleh kebalik ini ya. Jadi kenapa ini jadi combo yang maut? Combo mautnya itu karena kalau kita cuma pakai kompresor aja yang tadi terjadi. Begitu dia vokalnya keras banget, dia kompresor bekerja keras, akhirnya dia nekennya banyak, akhirnya karakternya belang. Ya. Tapi dengan ada vocal rider sebelum kompresor itu, dia nggak pernah bekerja terlalu berat. Artinya lebih seragam nanti karakter vokalnya. Kalau dia nekennya seragam. Ya, jadi vocal rider itu membuat volumenya sebenarnya udah relatif lebih stabil daripada tanpa di vocal rider. Baru dikompres. Nah, itu logikanya. Semoga paham logikanya. Ya. Tapi ya kita coba dengar sekarang ya. Jadi setelah pakai kompresor atau ini combo maut ini. Seandainya kau mengerti kasih sayangku. Nah itu terdengar lebih tegas ya. Terus lebih detail. Kalau saya matikan ini. Ya, walaupun vokal volumenya udah konsisten, tapi dia seperti mundur, ya. Nah, ini tetap maju, ya. Misalnya saya di refnya yang udah mulai rame musiknya. Antara kita masih ada getaran cinta. Antara kita masih. Ya itu contohnya ya. Nah ini di chorus kedua dia kan breakdown ya, musiknya sepi lagi ya. Dia akan fadernya atau volume vokalnya akan ngikutin juga. Antara kita masih ada getaran cinta. Antara kita. Wah itu jadi elastis banget ini ya. Yang kalau nggak pakai vocal rider ini dan combo dengan kompresor ini, kita mesti volume automation yang ribet. Ya. Nah kita coba dengar yang pas segi rame. Antara kita, antara kita, cinta dan cinta. Antara kita, antara kita, indah cinta. Nah itu ya. Ya di awal tadi saya sebutkan bahwa automation atau gerakan dari fader ini bisa kita tweak atau kita ubah-ubah lagi, adjust lagi, atur lagi. Yaitu kalau kita merasa ada satu suku kata atau satu kata yang nggak pas dia automationnya. Ya. Nah caranya gimana? Jadi kita aktifkan automation right di pluginnya, di vocal ridernya, lalu juga di DAW-nya. Ya. Jadi cari nanti kalian di DAW kalian, kalau di DAW gimana cara mengaktifkan right-nya, automation. Lalu ya ini kita pasangnya kan tadi di all Fox Bass. Jadi kita klik kanan, terus kita cari itu namanya rider fader ini ya, automationnya. Kalau lihat sini kan yang keluar cuma volume sama pen. Ya kita klik kanan aja. Kalau di Studio One ini ya, add remove. Nah di sini kita lihat di konsol, cari yang all Fox Bass, insert, ya. Nih, ini udah ada nih pluginnya nih, vocal rider stereo, ya. Nah ya, karena insert satunya kan itu ya. Nah kita cari yang namanya rider fader. Nah ini, ya mungkin kalau di Studio One begini caranya. Kalau di DAW lain di Cubase atau di mana kita tinggal klik ini ya, tombol envelope ini nanti keluar ya. Tapi ini harus di-add dulu kalau di Studio One ya supaya keluar. Nah ini keluarlah ini ya. Ini adalah ada lane atau track untuk merekam automation dari ini ya. Kita coba dari sini. Jadi ini kita play ya. Kita play aja karena ini udah dalam keadaan right automation baik di DAW-nya dan juga dengan pluginnya. Kita lihat ini, dia akan berubah
mengikuti apa yang dilakukan oleh Vocal Rider. Seandainya kau mengerti kasih sayangku. Nah itu contohnya ya, itu automationnya yang kita bisa ubah ya. Bisa kita nggak cocok, ini kurang naik menurut kita yang suku kata terakhir ya, kita bisa ubah ya. Jadi setting ini masih bisa diatur lagi secara fleksibel ya. Jadi misalnya di bagian yang tadi lah, ref yang udah rame ya, yang ini. Nah kita rekam dulu, jadi write dulu. Antara kita, cinta dan cinta. Antara kita, antara kita. Ya, kalau udah kita rekam sepanjang lagu ya atau sesuai dengan kebutuhan, kita balikin ke read ya. Jadi jangan lupa ini di read ya, karena kalau kita tetap write nanti akan merekam terus dia automationnya ya. Jadi kalau udah di read dia akan baca ya. Misalnya apa? Di bagian ini saya pingin ini overall lebih keras ya. Jadi kita tinggal select, kita naikin sedikit misalnya gini. Ya, nanti akan mengikuti ininya. Antara kita, cinta dan cinta. Antara kita, antara kita. Nah, jadi itu ya kuncinya. Jadi kita selalu spontan dan juga sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada yang plugin ini kasih kurang pas, kita bisa atur ya. Nah itu kira-kira pembahasan tentang Vocal Rider. Nanti di video-video mendatang saya akan bahas plugin-plugin lain ya. Mungkin dari Waves atau dari yang lain juga yang mungkin menarik, atau kalian bisa request di komen ya, plugin apa yang kalian penasaran cara pakainya ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini, dan jangan lupa juga di subscribe channelnya untuk konten-konten seperti ini. Sampai ketemu lagi, saya Agus Hadiman. Salam multimedia, salam Arsonika.